Shalom, selamat malam semua. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Pak Enggi secara khusus terima kasih mengundang kita semuanya. Ya bersama istri Pak Bobi terima kasih juga. Tadi ada yang kontak di sosial media saya, loh ini restoran Musikan di Kemang. Saya bukan, itu cabangnya, ini pusatnya di Kupang. Luar biasa. Jaden, where are you? Jaden lagi makan. Oh ya, selamat makan Jaden. Gue yang komen tentang Jaden banyak sekali tadi. Akhirnya jadi inspirasi. Bangga orang tua kalau kita bisa mendidik anak-anak kita takut akan Tuhan. Hebat. Dia tadi bisa sederhana, ngomongnya enteng sekali. Itu hebat. Ini mesti tanya papa mamanya, didiknya bagaimana itu. Puji Tuhan. Saudara, Alkitab itu satu-satunya buku yang memberi konsep 3 generasi. Saya ulangi, Alkitab itu satu-satunya buku yang memberi konsep tentang 3 generasi. Tidak ada buku lain di dunia yang memberitahukan itu. Akulah Yahweh-nya Abraham, Yahweh-nya Israel, Yahweh-nya Ishak dan Yahweh-nya Israel. Nah ternyata orang Yahudi memakai prinsip itu sampai hari ini. Maaf, saya nggak beri contoh dulu tentang Pak Engki, sudah terbukti 3 generasinya luar biasa. Saya beri contoh Pak Kajati, Pak Alo ya, tadi ya. Nama kecil siapa tadi? Pak Set. Wah, ini orang paling tua sedunia. Pak Set itu takut akan Tuhan. Lalu anak pertama siapa Pak Set? Mary. Ya. Oke. Mary itu anak pertama Pak Set dan dididik takut akan Tuhan. Mary sudah menikah atau belum? Belum. Oke. Misalnya Mary sudah menikah, lalu punya anak Yosua. Dan Mary bersama suaminya mendidik Yosua juga takut akan Tuhan. Sehingga di kalangan masyarakat di mana mereka ini tinggal, dan mereka masyarakat melihat bagaimana Pak Set takut akan Tuhan, Mary takut akan Tuhan, Yosua takut akan Tuhan, maka masyarakat menyebut, lihat Tuhannya Set, lihat Yahweh-nya Mary dan Yahweh-nya Yosua. Setelah Yosua dewasa dan menikah, dia ngajak punya anak namanya Markus misalnya. Dan Markus dididik oleh Yosua juga takut akan Tuhan. Maka orang akan menyebut, lihat Tuhannya Mary, lihat Tuhannya Yosua, dan lihat Tuhannya Markus. Dan itu berlanjut. Pak Bobi bersama istri, kalau Jaden tetap takut akan Tuhan, suatu hari dia menikah dan punya anak, misalnya Daniel misalnya begitu, maka turun. Lihatlah kalau tadi tuannya Hengki, lihat tuannya Bobi dan lihat tuannya Jaden. Jaden punya anak, Daniel takut akan Tuhan. Lihat tuannya Bobi, lihat tuannya Jaden dan tuannya Daniel. Kira-kira apakah keluarga kita yang sekarang bisa meneruskan Tuhan yang satu untuk 3 generasi? Itu hebatnya Alkitab. Saudara, Alkitab itu satu-satunya buku tentang generasi. Saya nggak akan lupa hari itu, kira-kira bulan Mei, saya tepatnya lupa, tahun 96. Kami tinggal di Papua. Tuhan percayakan kami punya sekolah berasrama dari TK sampai perguruan tinggi. Tanggal 17 minggu depan kami akan mensyukuri 30 tahun pelayanan pendidikan ini. Luar biasa pendidikan. Oh, terima kasih. Siang itu Roh Kudus menyuruh saya ke asrama, kira-kira jam 2. Saya bilang, Bapak, anak-anak sedang tidur. Saya biasa kalau ke asrama main dengan anak-anak, bisa cerita semua. Tapi Roh Kudus paksa. Ya udah saya berani. Tiba-tiba Roh Kudus tunjukkan satu bagian Alkitab yang saya belum pernah. Mari kita buka
pasal 8 di multimedia ada ayat Rut 8. Coba perikop terakhir. Ya, saya lupa ayat berapa perikop terakhir. Saya baca berulang-ulang. Rut hanya 4. Oh, Rut 4. Sorry, iya, kebalik. Perikop terakhir. Berarti ayat 8 kalau nggak salah. Nah, ini mengagetkan sekali. Maka itu saya makin yakin betapa pentingnya generasi di bawah kita akan jadi apa. Itu tergantung kita. Ayat berapa? Mulai ayat berapa? Perikop terakhir. Perikop terakhir Ayat berapa? 18. Oh, 18 sampai 22. 2. Ayo kita baca. Ada? Ya. Oke, lihat itu ya. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nason. Nason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Saya baca berulang-ulang. Saya tertawa. Bagaimana tidak tertawa? Saya kalau panggil dia itu papa. Saya nggak mau panggil dia bapak. Sebab kata bapak buat bahasa Indonesia belum tentu ayah. Karena bapak dalam bahasa Indonesia itu sebutan untuk laki-laki yang kita hormati. Sehingga kalau ada orang laki lebih muda dari kita, kita wajib panggil bapak. Jadi saya panggil dia bapak. Saya bilang papa. Pendeta siapa? Doktor teologi mana yang bisa khotbah berapa ayat itu? 4 atau berapa ayat? Hanya nama orang memperanakan. Nama orang memperanakan. Mau khotbah? Betul tidak? Saya bilang nggak ada pendeta bisa khotbah. Tapi Papa di surga tahu saya yang bodoh. Begitu saya diam, Roh Kudus berkata, Daniel, kamu hidup untuk aku bisa mendapatkan Daud supaya juru selamat itu lahir. Aku perlu berapa generasi? Wah, itu buat saya kaget. Itu 10 generasi. Coba ulangi lagi supaya tahu ya, tadi saya sudah menghitung. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nason 5. Terus Nason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Baru Daud. Saya menangis hanya untuk dapat Daud supaya juru selamat dunia lahir. 9 generasi. Sosiologi menghitung satu generasi itu kira-kira 50 tahun. 450 tahun persiapan. Gagal juga. Betul? Apa yang terjadi dengan hidup Daud? Mulai hari ini, supaya semua kita tahu, Alkitab ini buku tentang generasi yang luar biasa. Alkitab ini satu-satunya buku yang memberi pelajaran pernikahan paling lengkap. Paling lengkap. Kita lihat Kejadian 2 ayat 25. Terima kasih Ibu Engki. Besok itu saya ini ke Kupang kali ini itu karena anak teman baik kami di Nabirin menikah di Gereja Katolik Asunta tadi. Nah, ibu dari pengantin perempuan itu notaris pertama di Nabirin, kira-kira sudah 25 tahun. Nah, sebelum ada notaris ini, kami kalau urusan surat pengundian itu ke kantor kecamatan. Nah, begitu notaris ini ada di Nabire, maka sejak hari itu sampai terakhir
Semua urusan surat menyurat kami, balik akte untuk tempat-tempat sekolah kami, asrama kami, ibu notaris ini, dan tidak mau dibayar sama sekali. Enggak tahu berapa ratus surat itu kami buat. Maka itu saya merasa saya ingin menunjukkan penghargaan kalau anak pertamanya menikah. Tadi siang jam 1. Nah saya itu nggak mau nganggur. Lalu saya kontak Pak Pendeta Freddy Ong, saya kontak Pak Bobi, kontak Helen, itu sahabat saya sejak tahun 80-an di Jogja. Tiba-tiba hari ini ada acara. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Besok jam 10 pagi pertemuan hamba Tuhan. Di mana itu? Gaura Cafe. Siapa saja boleh datang. Ayo belajar besok sama-sama. Tempatnya cukup nggak? Kalau diundang semua Pak Edi. Cukup ya. Lalu besok sore untuk PSMTI, Persekutuan Warga Tionghoa, puji Tuhan kita belajar. Oke. Lanjut ya, kita baca ayat ini. Kejadian 2 ayat. Baca. 1, 2, 3. Mereka berdua yang telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak sama. Saudara, pertama saya belajar ayat ini, saya kembali tertawa. Ayo saya tanya, perlu nggak Tuhan nulis kalau mereka itu telanjang? Nggak perlu. Sebab zaman itu belum ada pabrik tekstil. Tenun NTT pun belum ada. Bisa pakai tenun roti baru tadi. Iya. Kenapa ditulis? Ini hukum pernikahan yang luar biasa. Rusaknya pernikahan karena curiga. Ketika suami mencurigai istri, istri mencurigai suami, di situ setan masuk. Dalam hukum surga, suami istri tidak perlu ngurus surat cerai, tapi otomatis cerai kalau mereka sudah kehilangan kepercayaan. Betul? Trust. Nah, ternyata supaya antara suami istri tidak timbul kecurigaan, jangan ada penutup, jangan ada rahasia. Psikologi memberitahu kita, orang yang simpan rahasia itu body language-nya, tahu ya, bahasa tubuhnya kentara enggak? Karena dia nutupin sesuatu. Luar biasa. Tuhan memberi hukum pernikahan sehebat ini. Suami istri, rahasia yang paling rahasia buat suami istri adalah jumlah uang yang disembunyikan sehingga pasangannya tidak tahu. Kalau saya konseling pranikah, orang tua wajib saya libatkan. Hanya untuk, apalagi kalau saya tahu pihak yang satu lebih kaya dari pihak yang satu, saya akan tanya, nanti kalau anak itu menikah, apakah bapak ibu akan memberi sesuatu? Oh iya, itu anak kami. Pertanyaan, kalau ada pendeta-pendeta lanjut, itu untuk dia atau untuk mereka? Ini penting. Kalau jawaban orang tua kaya ini, oh enggak, itu hanya untuk anak kami. Wajar dong, kalau punya besan lebih miskin dari si kaya. Lu ngerti enggak? Coba lah pura-pura kaya kan bisa tahu. Kalau punya besan, saudara, ini penting. Saya akan beritahu pengantin, papa mamamu akan beri sesuatu, tapi bukan untuk kalian, cuma untuk kamu. Terima dengan mengucapkan terima kasih papa mama. Tapi saya pesan, kembalikan untuk mereka simpan. Jangan kamu bawa masuk ke keluargamu. Kenapa? Wajar nggak yang punya harta ngecek masih utuh nggak? Kurang. Berarti kamu kasih mertuamu ya. Lu bisa nggak logika seperti itu? Nah, ini cara. Apalagi kalau saya konseling orang tua, lalu mereka pesan, baik pihak laki maupun orang tua pihak perempuan, Pak Pendeta tolong beritahu anak-anak kalau menikah bisa harta.
Ini bukan masalah pajak ya, tapi betul-betul resmi, tidak boleh ada yang tahu berapa jumlahnya. Saya langsung batalkan pernikahan. Kenapa? Ini racun dalam rumah tangga. Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Cepetan. Di mana ada duitmu, di situ ada hatimu. Nah, kalau suami istri pisah harta, yang pisah apa? Hatinya. Apa artinya menikah pisah hati? Cerai, goblok. Loh, betul tidak? Itu cerai. Karena hatinya pisah. Dan ketika dua orang ini menyebut diri suami istri, tapi pisah hati dan masih hubungan seks, ini perzinahan. Catat, ini hukum Kristus yang luar biasa. Maaf, siapapun kita yang di ruangan ini, di Kupang maupun yang online, jujur, suami istri silakan punya nomor tabungan di bank apa saja. Bukan itu masalahnya. Jumlahnya harus saling tahu. Kalau masih menyembunyikan, berarti dua orang ini belum telanjang. Di situ kecurigaan. Dia kok bisa belanja banyak gitu, pada aku nggak ngasih duit dia. Otomatis nggak curiga. Dari mana dia dapat duit? Ngeri saya. Ini hukum yang setan gak suka. Bahkan saya punya bukti, ada pendeta pun harta pisah. Pendeta itu perzinahan. Maaf, Bapak Jati, kami hormat. Dari penampilan Bapak ini Kak Jati nggak doyan duit. Ya betul, nggak penampilan dong. Ini fakta. Saya ketemu banyak Kak Jati, Pak. Sudah keliling 38 provinsi Indonesia ini. Ini baru satu yang Kak Jati yang sederhana. Luar biasa. Pak saya tahu. Siapa orang NTT yang tidak kenal Hengki Lianto? Betul? Kalau nanti dibagi jadi 4 provinsi loh bakalan NTT ini, percayalah nama Hengki Lianto akan tetap lebih terkenal daripada gubernurnya. Karena mereka lebih lama di sini daripada para gubernur. Betul tidak? Itu prinsip saya itu. Suami istri jujur ya, jangan ada rahasia. Kenapa dimulai dari kita suami istri? Itu ada generasi di bawah kita. 24. Mas kejadian 2, saya tambah lagi dikitnya tentang keluarga. Maka itu Alkitab ini buku pernikahan yang luar biasa. Saudara, saya pernah bongkar Alkitab. Kalau ada di antara teman-teman saya hamba Tuhan, perhatikan. 78% topik yang dibahas di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah topik keluarga dan pernikahan. Mujizat yang pertama Yesus buat di pernikahan. Betul, kalimat ayat terakhir Perjanjian Lama soal hubungan bapak dengan anak. Begitu kita buka Perjanjian Baru Matius 1, silsilah, dan kita akhiri dengan kitab Wahyu 15, pesta kawin anak domba. Seluruh Alkitab itu bicara keluarga. Lembaga pertama yang dibentuk bukan lembaga arisan, lembaga pendidikan, keuangan, OJK, politik, tidak. Baca baik-baik. Lembaga pertama yang dibentuk oleh pencipta alam semesta adalah lembaga rumah tangga. Ada apa dia menetapkan itu? Karena ini hukum surga. Maka itu kalau ada gembala, pendeta, pengkhotbah nggak pernah khotbah keluarga, alasannya ada 2. Dia nggak punya bahan untuk khotbah keluarga karena keluarganya berantakan. Yang kedua, dia nggak mengalami hebatnya keluarga. Maaf,
Kalau saudara mengikuti semua sosial media saya ini gara-gara COVID ini saya sibuk kalau ngajar di mana-mana, Zoom, Instagram, Facebook harus ada. Karena diikuti oleh banyak orang seluruh dunia. Gara-gara COVID. Dan orang tahu sebagian besar khotbah saya pasti tentang keluarga. Karena ini mutlak. Baca ayat 24. 1, 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya, ibunya dan bersatu dengan Sehingga istrinya, sehingga yang kedua menjadi satu lagi. ini firman lucu lagi. Gimana lucunya? Ini kan untuk Adam dan Hawa. Mereka punya orang tua dan punya mertua tidak? Dan untuk apa diomongin? Justru setelah mereka sampai ke kita, ribuan tahun yang lalu, surga sudah memberi hukum. Mama mantu jangan dikumpulkan anak mantu perempuan. Dahsyat bukan? Sebaik-baiknya mama mantu, sebaik-baiknya anak mantu perempuan, nggak mungkin satu dapur 2 koki, nggak masak. Ngapain? Ayo ngapain? Perang dulu. Cara nyuci sayur sudah beda antara mama mertua dan anak mantu ini. Cara masak air, cara masukkan bumbu beda semua. Hebat. Maka itu pemuda-pemuda catat. Kalau kamu mau menikah, pikirkan tempat tinggal. Jangan paksa istrimu kumpul mamamu. Ini pasti. Maka itu kalau saya konseling, lalu ketahuan pengantin laki ini anak mama, saya nggak akan nikahkan. Anak mama hanya cocok kawin dengan mamanya sendiri. Setuju? Anak mama kalau dikawinkan istrinya menderita. Betul? Pasti ngomong, kenapa masa nggak kayak mamaku? Kenapa kamu bersihkan rumah nggak kayak mamaku? Stres nggak jadi istrinya. Pasti. Nggak bisa. Hebat nggak firman? Ini baru Kejadian pasal 2. Sudah hukum sehebat ini. Tidak ada buku lain yang pernah mikir sejauh ini kalau bukan pencipta alam semesta. Teologi yang merusak firman karena dogma. Tapi ketika firman diberitakan dengan kuasa Roh Kudus, tulisan Paulus itu menghidupkan. Huruf itu mematikan, tapi roh itu menghidupkan. Amin. Ini luar biasa. Saya waktunya. Tapi kalau saudara minta saya balik untuk keluarga, saya kan balik ke Kupang. Saya itu pertama kali ke Kupang tahun 79. Hari-hari itu warga NTT berduka karena Gubernur El Tari baru meninggal. Itu pas saya datang, masih suasana berkabung. Kami naik kapal dari Surabaya, turun di pelabuhan Kupang sini. 3 hari itu kapal karena berhenti, kapal dagang sebabnya. Itu pertama kali. Saya keliling. Nah terus setelah itu beberapa kali saya bolak-balik. Yang terakhir 10 tahun yang lalu. Baru hari ini balik lagi. Saudara, saya punya pengalaman khusus. Dia bisa baca Kupang, oh. Lu sudah tahu. Ya karena lama saya di Kupang. Mereka sudah lama saya nggak makan jagung bose. Tadi ada, wih itu enak sekali. Walaupun bukan bose betul tapi makasih masakan. Oke, saya lanjut. Hebat. Maka itu gadis-gadis, kalau kamu sudah cocok dengan seorang, mama papa kalian setuju, gembala setuju, maka pertanyaan terakhir buat cowokmu gadis, tanya, kamu sudah punya pintu berapa? Punya apa itu? Rumah punya pintu, kok nggak tahu ditanya. Rumah masih nggak ada pintunya. Betul? Supaya apa? Karena laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya. Jadi anak laki tidak boleh mengajak istrinya untuk tinggal di taman mertua indah. Catat itu baik-baik. Harus punya rumah. Maka kalau cowokmu jawab, aku baru punya rumah pintu 1, jangan nikah. Rumah pintu 1 itu sel penjara.
Nggak mungkin penjara pintunya 2. Serius. Nggak harus beli, nggak harus punya sendiri, nyewa, kontrak, pinjam. Pokoknya laki-laki bawa keluar istri. Nah, mama-mama yang egois, awas. Itu anak satu-satunya nggak bisa. Walaupun anak tunggal, tetap harus bisa. Setuju? Nah, itu mama-mama yang mau jadi oma bertobat. Oke, selanjutnya. Nah, inilah generasi yang Tuhan persiapkan. Saya akan bicara tentang uang, karena ini pertemuan para pengusaha. Tidak ada siapapun di dunia selain Tuhan Yesus yang pernah berkata uang itu setan. Serius loh. Tidak ada pribadi manapun di seluruh dunia yang berkata uang itu setan. Hanya Tuhan Yesus. Saya bersyukur sekian puluh tahun terakhir, berapa orang yang kenal baik saya menyetujui istilah Tuhan Yesus. Setanmu berapa di dompet sekarang? 4 juta? Lalu setan di bank berapa miliar? Jaden, please come here. Wow, you bring us great inspiration to many people in our social media. Good, saya lanjut. Uang itu setan. Ajari anak-anak kita tentang uang itu setan. Jadi gini, Ma, aku minta setan 20.000. Buat apa? Serius. Uang itu setan. Maaf. Anak-anak pasti baik-baik. Tapi mantu-mantu belum tentu. Setuju saya ngomong ini? Berapa banyak anak-anak baik, begitu anak-anak menikah, orang tua masih hidup, antar mantu sikut-sikutan, cepat bagi warisan, cepat bagi warisan. Loh, betul tidak? Ada nggak di Kupang kasus itu? Nah, iya. Kalau setan pernah mencobai Tuhan Yesus 3 kali, bukan? Masih ingat yang ketiga? Setan bilang apa? Ini loh. Thank you, jadi jangan. Menurut pernyataan setan, seluruh kekayaan di dunia itu milik siapa? Milik setan. Loh, betul nggak? Ketika itu setan menunjukkan kepada Yesus, baca baik-baik, seluruh kekayaan dunia. Dan setan nawar, sembahku aku kasih semua. Maka itu ketika banyak pendeta mata duitan, khotbah dalam gereja, uang. Tuhan sedih karena uang itu saingannya dia. Betul? Ini yang kita harus tahu. Untuk kita belajar. Saya mau sampaikan, karena selama ini banyak pendeta khotbah begini. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Konotasi berkat apa? Sukses, kaya, mobil banyak, rumah banyak. Salah. Hari ini harus tahu. Semua yang disebut berkat Tuhan, catat ya. Semua yang disebut berkat Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan uang sama sekali. Apa saja yang masih ada hubungan dengan uang, itu bukan berkat dari Bapa kita, itu hukum alam. Maka itu hukum alam berkata, orang yang pelit pasti kaya. Oh, aneh. Karena jarang keluar, pasti numpuk terus. Beda dengan keluarga baik diri itu. Tuhan nggak marah pada orang kaya, asal murah hati. Hanya Alkitab yang berkata, apa akar segala kejahatan? Ya sudah, itu dia. Dengan membuang orang banyak jatuh terjerat dalam macam-macam godaan. Karena bisa bayangkan jatuh. Kita perlu uang untuk hidup. Suatu kali ada orang pengusaha yang marah kepada saya karena saya khotbah tegas soal uang.
Bapak sombong sekali seperti nggak butuh uang. Saya jawab, karena mau ngurus para berhikmat saja. Kalau Tuhan gambarkan kapal itu kita. Kapal, perahu, bahkan getek pun butuh air tidak? Betul. Kalau kapal nggak butuh air, itu kapal hiasan di lemari. Semua kapal pasti butuh air. Nah, kalau air itu uang, kapal itu kita. Ada nggak kapal goblok memasukkan air ke dalam kapalnya? Lu jawab ada tidak? Loh, saya tanya. Ada nggak kapal bodoh masukkan air ke dalam? Nggak ada, pasti tenggelam. Dan ternyata tenggelam. Selama uang masih di dompet, dia hamba yang baik. Tapi begitu uang pindah ke dalam hati, dia tuan yang jahat. Ayo jujur suami istri. Hari-hari yang kita bahas apa? Kalau saudara suami istri bahas uang dari melek pagi sampai mau merem malam, berarti itu keluarga mata duitan. Uang yang dibahas. Sumber kejahatan Indonesia para pejabatnya adalah perampok uang. Dan aneh, saudara baca statistik. Semua koruptor, perampok uang rakyat itu punya 3 hal yang mengerikan. 1, semua bajingan uang rakyat itu adalah orang-orang yang sudah kaya dan pusatnya ada di gedung MPR dan DPR. Nggak usah takut, amelkan itu malingnya di situ. Kok diam semua? Ngeri. Baru lembaga-lembaga yang lain. Nomor 2, bajingan-bajingan itu adalah orang-orang beragama yang rata-rata punya posisi di lembaga-lembaga keagamaan. Nomor 3, bajingan-bajingan itu paling rendah S2 pendidikan, nggak ada yang S1. Setan menang. Kekayaan Indonesia ini ngeri dibandingkan negara lain. Negara ini paling kaya. Maka itu kita harus minta kemurahan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa. Kalau tidak dikorup, Indonesia itu sudah menang, jauh lebih menang dari Tiongkok, saudara. Karena kekayaan alam Indonesia jauh dibandingkan Tiongkok. Kalau saya bilang Amerika masih kalah jauh juga dengan Indonesia. Maaf, saya harus ngomong. Maka itu para pengusaha pebisnis yang kita kumpul hari ini, kalau kita mau bicara Tuhan, pisahkan dengan uang. Kalau kita mau bicara uang, pisahkan dengan Tuhan. Setuju? Karena ini 2 aliran yang berbeda. Gunakan uang untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memperkaya siapa Tuhan. Maaf. Ayo, mulai hari ini kita menyadari, utamakan mendidik anak cucu itu jauh lebih penting daripada bicara Tuhan. Ayat terakhir, 2 Timotius 1 ayat 5. Tangki ada di ayat ini. 2 Timotius 1 ayat 5. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang terus-menerus, yaitu iman yang pertama-tama itu dalam nenek moyang dan di dalam ibu buyut itu, dan yang aku ya itu juga dalam diri. Berbahagialah papa mama yang mewariskan iman kepada anak cucunya. Tapi celakalah kita kalau mewariskan harta untuk anak cucu. Betul atau salah? Mengapa ada catatan seperti ini? 3 generasi lagi. Nenek, mama, cucu, anak. Luar biasa firman Tuhan. Jadi kamu tetap takut akan Tuhan sampai hari tua. Terus nanti. Ayo kita cek anak-anak kita hari-hari ini bagaimana di hadapan Tuhan.
Ayat terakhir Mazmur 128. Ada kunci mulai ayat 1. Ada kunci yang harus dipegang oleh salah seorang dalam satu kuartal. Dan ini tertulis luar biasa. Mazmur 128. Nyanyian siapa? Berbahagialah setiap orang yang takut akan Yahweh, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita nggak tahu siapa orang ini, tapi berbahagia orang itu yang takut akan Yahweh Tuhan. Ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kita belum tahu juga siapa, tapi ayat 3 memberitahu. Kata pertama apa ayat 3? Istrimu akan. Nah, berarti ini untuk siapa? Suami. Oh, kunci kebahagiaan rumah tangga itu di tangan suami. Yaitu suami yang takut akan Tuhan. Apa definisi suami takut Tuhan? Takut berbuat dosa. Titik. Begitu semua suami, maka itu pria-pria yang belum menikah, dengar firman. Terus ajari anak-anak kita. Kalian masih muda yang belum menikah, kalau takut Tuhan itu takut berbuat dosa. Aman Tuhan. Istrimu seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Apa itu zaitun? Obat. Maaf, ada nggak keluarga yang anak-anaknya jadi penyakit? Bukan sakit, jadi penyakit. Buat malu orang tua, buat kacau hidup. Lo ada tidak? Ternyata semua itu penyebabnya dari seorang. Siapa tadi? Ayah. Suami ayah. Maka itu yang diincar. Kalau saya pakai kata sniper, setan itu penembak jitu. Lihat, ada istri rusak, ada. Tapi setan lebih banyak memilih merusak suami daripada istri. Karena setan tahu ayat ini. Begitu kita para suami dirusak, kebahagiaan hilang dari keluarga kita. Kalau kebahagiaan hilang dari keluarga kita, walaupun duit banyak, anak-anak tetap jadi korban pertama. Hancur. Maka itu rekan-rekan pendeta, mbak-mbak Tuhan, mulai hari ini, kalau membaca dan mengkhotbahkan Alkitab, jangan khotbah dogma, doktrin, perang sendiri nanti, tapi sampaikan kebenaran. Dan mulai dari keluarga. Hubungan kita suami istri harmonis tidak, bahagia atau tidak, itu yang menentukan. Lihat, dari tadi kita membaca, tidak ada keluarga bahagia karena uang banyak. Tidak loh. Betul tidak? Semuanya takut akan Tuhan. Nggak ada rahasia. Ada loh suami-suami dibuat capek. Maaf ini, karena dalam psikologis, maaf. Biasanya antara suami atau istri yang cemburuannya lebih banyak itu siapa? Istri. Nah istri, gak usah takut. Ngomong. Wajar. Karena istri itu selalu pakai perasaannya. Jangan-jangan dia kalau dia. Nah ada istri nggak bisa percaya suaminya karena nggak mau telanjang tadi. Jadi diawasi terus. Baru keluar 10 menit telepon dengan siapa sampai mana? 10 menit kedua Sherlock. 10 menit ketiga video call. Nah, capek loh jadi suami kayak gitu. Setuju pada suami? Ya. Nah, saya pesan kalau toko elektronik masih buka di Paris setelah ini, tolong para istri beli CCTV pasang di kepala suami. Silakan telepon Sherlock. Setuju, bapak-bapak? Daripada diikutin terus. Maaf ya, maaf. Nah, papa mama yang seperti itu, anak-anak itu bingung. Betul nggak? Ini kalian dua itu siapa di rumah? Ribut aja kerjaan ini. Akhirnya anak-anak nggak betah di rumah.
Setiap anak-anak yang gak betah di rumah karena papa mamanya ciptakan neraka di rumah, pasti mereka cari surga di luar rumah. Semua kita ngerti apa yang anak-anak dapat kalau cari surga di luar rumah, susu dapat neraka. Lalu mama-mama marah, anak gak tahu diri, kenapa gak pulang? Padahal lupa siapa penyebabnya. Setuju saya ngomong? 75% anak-anak di penjara karena ketidakharmonisan papa mama. Ayo kita berubah. Pulang dari ibadah ini, suami istri pulang dengan tangannya, yang satu lewat sana, satu lewat situ, terus berdamai, supaya anak-anak pulang. Ih, ada perubahan ini doa. Bahagia sekali, bukan? Serius loh. Anak-anak itu nggak perlu barang-barang mewah, makanan mahal, betul? Anak-anak cuma butuh papa mama aman. Udah itu saja. Kalau itu terjadi, surga di bumi. Kalau surga di bumi aman, neraka kehilangan penduduknya karena semua masuk surga. Amin. Papa mama yang harmonis, saya punya istilah. Papa mama harmonis, papa mama saling mengampuni, papa mama penuh pengertian, papa mama selalu saling menerima. Itu hukum Kristus. Setan jadi pengangguran karena nggak ada diganggu. Belum tahu tidak? Anak-anak yang kacau hidupnya karena neraka di rumah orang tuanya, itu mangsa setan. Tapi kalau papa mama harmonis, penuh kasih, penuh pengampunan, sayang waktunya, percayalah setan akan pulang kampung karena nggak ada kerjaan. Kalau setan pulang kampung, saya percaya kantor polisi jadi kafe, pengadilan jadi mall, penjara jadi hotel. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu dia. Ayo mulai hari ini semua kita hidup dalam damai sejahtera. Besok ketemunya jam 10. Awas kopi. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Semoga kalian dapat hobi yang punya acara.